Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Jireside. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai analisis kegagalan transformasi digital pada Nokia berdasarkan konsep manajemen sistem informasi. Dan melalui studi kasus ini juga kita akan melihat mengapa sih Nokia yang pernah menjadi pemimpin pasar dunia akhirnya kehilangan posisinya. Oke, kita masuk pada latar belakang. Yang sudah kita tahu bersama bahwa Nokia pernah menjadi perusahaan ponsel terbesar di dunia karena terkenal dengan kualitas dan juga daya tahannya. Namun, ketika smartphone berbasis Android dan juga iPhone mulai berkembang, Nokia tidak mampu mengikuti perubahan tersebut. Perusahaan yang terlambat mengubah strategi bisnis dan tetap mempertahankan sistem lama. Karena itu juga kegagalan Nokia menjadi salah satu studi kasus penting dalam manajemen sistem informasi. Pelajaran utamanya yang bisa kita ambil adalah keberhasilan masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan tanpa inovasi. Oke, kita masuk pada profil Nokia. Di sini ada sejarah bahwa Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia dan awalnya bergerak di bidang kertas, karet, serta kabel. Kemudian, Nokia beralih ke industri telekomunikasi dan berhasil menjadi pemimpin pasar ponsel dunia. Oke, produk-produknya seperti produk-produk Nokia ini seperti Nokia 3310 dan seri N yang sangat populer. Lalu pada masa kejayaannya, Nokia menguasai lebih dari 40% pasar ponsel global. Lalu kita masuk pada kronologi kegagalan Nokia. Di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa pada awal tahun 2000-an, Nokia masih memimpin pasar dengan sistem operasi Symbian. Lalu masuk pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone yang membawa konsep smartphone modern. Tahun 2008, Google mulai memperkenalkan Android sebagai sistem operasi terbuka. Baru pada tahun 2011, Nokia bekerja sama dengan Microsoft menggunakan Windows Phone, namun langkah ini sudah terlambat. Dan akhirnya pada tahun 2014, divisi ponsel Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Oke, kita masuk pada slide kelima. Analisis penyebab kegagalan. Di sini ada 4 penyebab utama kegagalan Nokia. Yang pertama itu dari sisi organisasi. Kenapa? Karena budaya perusahaan kurang adaptif dan pengambilan keputusan terlalu lambat. Yang kedua dari sisi bisnis, karena Nokia terlalu fokus pada produk lama sehingga terlambat memahami kebutuhan konsumen. Yang ketiga dari sisi infrastruktur TI, yaitu Nokia tetap bertahan menggunakan operasi Symbian yang sulit bersaing dengan Android dan juga iOS. Yang keempat, dari sisi manajemen, resiko Nokia gagal karena tidak mengantisipasi ancaman dari perubahan teknologi. Itu dia adalah 4 penyebab kegagalan Nokia. Oke, kita masuk pada peran sistem informasi. Pada kasus ini, sistem informasi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pendukung keputusan strategis, sehingga data pemasaran dan pengembangan produk tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, perusahaan terlambat membaca perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Padahal sistem informasi seharusnya membantu manajemen mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Oke, sekarang kita masuk pada emerging technology yang diabaikan.
Di sini kita bisa melihat bersama bahwa Nokia juga terlambat mengadopsi beberapa teknologi penting. Yang pertama adalah sistem operasi terbuka seperti Android. Kemudian cloud computing sebagai fondasi layanan digital. Selanjutnya ada big data analytic untuk memahami perilaku pelanggan. Lalu ada artificial intelligence untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir adalah ekosistem aplikasi yang menjadi daya tarik utama smartphone modern. Oke, selanjutnya di sini pada slide ini kita akan melihat solusi dan rekomendasi. Jika Nokia melakukan transformasi digital lebih awal, beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu ada membangun strategi digital yang lebih adaptif. Yang kedua itu membentuk struktur organisasi yang mendukung inovasi. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem informasi antar divisi. Lalu yang selanjutnya itu memanfaatkan juga data sebagai data dasar pengambilan keputusan. Memodernisasi infrastruktur TI, meningkatkan keamanan informasi, serta menerapkan tata kelola TI agar investasi teknologi selalu mendukung tujuan bisnis. Selanjutnya kita masuk pada roadmap implementasi. Oke, pada roadmap implementasi ini digital dapat dilakukan dalam 3 tahap. Yaitu tahap yang pertama adalah modernisasi dan evaluasi strategi bisnis serta infrastruktur. Yang kedua tahap yaitu implementasi teknologi seperti AI, cloud computing, and big data. Dan juga tahap ketiga adalah membangun ekosistem Internet of Things atau IoT serta mengembangkan inovasi berbasis jaringan 5G. Oke, kita masuk pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan di sini, kegagalan Nokia bukan disebabkan oleh kualitas produknya, tetapi karena kurang mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan juga perubahan ekosistem digital. Kasus ini mengajarkan bahwa perusahaan harus tetap berinovasi, memanfaatkan sistem informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mampu mengikuti perubahan teknologi agar tetap kompetitif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.